Selamat pagi saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Ada sukacita yang luar biasa kita terima hari ini. Tuhan Yesus baik, teramat baik. Mari kita akan bersama-sama mengawali pekerjaan kita, pelayanan kita untuk datang kepada Tuhan. Panggilan berbakti kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 103, 1 sampai dengan yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Mari bekerja sekarang di ladangnya Tuhan. Kita akan pujikan bersama-sama. Ya Allah Bapa kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu. Kami akan bekerja sekarang Tuhan. Kami siap Bapa diberkati melalui ibadah kami saat ini. Urapi kami Bapa, sertailah kami. Jadikanlah kami Bapa manusia yang baru. Di dalam satu nama, Yesus Kristus, kami siap diberkati melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan yang akan kami dengar. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Taufik. Mari kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku.
rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita akan dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kami bersama-sama hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun dan membimbing kami sekalian, sehingga kami dimampukan untuk kami dapat memahami dan mengerti firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap pribadi kami, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Senin yang lalu kita sudah belajar bersama-sama bagaimana bekerja itu adalah mandat dari Tuhan. Dan dalam kesempatan yang indah ini, kita akan kembali belajar firman Tuhan dengan satu judul, bekerja keras bagi Tuhan. Kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 10-13 mengatakan, kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah tetapi kamu kuat, kamu mulia tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar haus telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia ini, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sering memikirkan karir dan pekerjaan hanya sekedar untuk mendapatkan gaji. Tetapi bagi kita sebagai orang percaya, sesungguhnya konsep bekerja itu jauh melampaui gaji yang kita terima. Dalam seluruh kitab suci tidak ada yang berbicara tentang pekerjaan lebih dari yang Rasul Paulus sampaikan. Bekerja lebih dari sekedar bekerja dengan tangan sendiri, dan Paulus sendiri adalah seorang pembuat tenda, dan pekerjaan seperti itu merupakan masalah yang sangat mendesak di Tesalonika.
di mana beberapa orang yang ada di sana mereka dalam posisi menganggur, bahkan ada yang menolak untuk bekerja. Mereka punya keyakinan hanya menunggu kedatangan Kristus yang sudah dekat tanpa harus bekerja. Nah, Paulus melihatnya sebagai satu kemalasan, meskipun itu terdengar sangat rohani. Paulus menempatkan dirinya dan Timotius sebagai contoh pelayan yang bekerja keras. Di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 9 di sana dikatakan, "Kamu ingat saudara-saudara, jerih payah dan jerih payah kami bekerja siang dan malam, supaya kami tidak menjadi beban bagi siapapun di antara kamu, sementara kami memberitakan Injil Allah kepada kamu." Lalu di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 7 sampai 8 di sana juga dikatakan, "Kami tidak bermalas-malasan saat bersamamu, tetapi dengan jerih payah dan kerja keras kami bekerja siang dan malam, agar kami tidak menjadi beban bagi siapapun di antara kamu." Lalu kemudian di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 11 sampai 12 di sana dikatakan, "Bercita-citalah untuk hidup dengan tenang dan memikirkan urusanmu sendiri dan untuk bekerja dengan tanganmu seperti yang kami perintahkan kepadamu, sehingga kamu dapat berjalan dengan baik di hadapan orang luar dan tidak bergantung pada siapapun." Di sini Rasul Paulus sedang menekankan pentingnya bagi saudara dan saya sebagai orang-orang percaya untuk bekerja keras terhadap pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan melalui kehidupan saudara dan saya. Paulus mengetahui bahwa kuasa roh yang mengubahkan dan mengharapkan para penipu dan pencuri itu menemukan etos kerja baru. Begitu mereka datang kepada Kristus, seperti yang dia sampaikan di dalam Efesus pasal 4 ayat 28. "Janganlah pencuri itu mencuri lagi, tetapi biarkan dia bekerja, melakukan pekerjaan yang jujur dengan tangannya sendiri, sehingga ia memiliki sesuatu untuk dibagikan kepada siapapun yang membutuhkan." Jadi Paulus kembali mengingatkan kepada setiap kita sebagai orang percaya supaya kita dapat sungguh-sungguh dalam mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan dibutuhkan kerja keras untuk kita bisa mencapai apa yang dikehendaki oleh Tuhan melalui pekerjaan kita. Dan Tuhan rindu melalui kerja keras yang kita lakukan dalam pekerjaan kita, hal itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hal itu bisa membawa banyak orang untuk mengalami kasih Tuhan melalui pekerjaan kita. Artinya ketika saudara dan saya bekerja keras untuk Tuhan, itu artinya saudara dan saya sedang menjadi contoh dan teladan bagi banyak orang di sekeliling kita. Sehingga keteladanan hidup itu akan membawa orang untuk mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya. Dan tidak ada satupun kerja keras kita yang kita lakukan di dalam Tuhan itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Karena kerja keras dalam pekerjaan kita itu seumpama benih adalah benih yang unggul. Dan benih yang unggul itu jatuh di tanah yang subur, sehingga akan berakar, akan bertunas, akan bertumbuh dan akan menghasilkan buah yang sangat lebat dan sangat memuaskan. Itu sebabnya bagi Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, mengingatkan kepada kita menjadi pekerja keras itu harus menjadi gaya hidup
bagi setiap orang yang percaya. Bukan berarti ini artinya mengesampingkan waktu untuk beristirahat. Waktu beristirahat itu adalah sesuatu yang penting. Itu sebabnya di sini Paulus mengingatkan kepada kita sekalian supaya kita menjauhkan diri dari kemalasan. Tetapi mari ada sikap rajin yang kita tunjukkan melalui pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Penulis Amsal mengingatkan kepada kita sekalian bahwa di sana dikatakan tidur sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk istirahat, dan kemiskinan akan menimpa kamu seperti perampok, dan kekurangan seperti orang bersenjata. Artinya penulis Amsal di sini mengingatkan, ketika kita menjadi pekerja-pekerja yang tidak rajin, kita menjadi pekerja-pekerja yang malas dan bukan menjadi pekerja keras, maka yang terjadi di dalam kehidupan kita bukanlah pertumbuhan, tetapi justru sesuatu yang tidak baik yang akan menimpa di dalam kehidupan kita. Untuk itu mari melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, sebagai orang percaya kita harus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kita bekerja di ladang Tuhan. Karena kita tahu bahwa sesungguhnya kita telah mendapatkan kemurahan Tuhan melalui pekerjaan kita. Kita telah mendapatkan banyak berkat melalui pekerjaan kita, dan itu semua disediakan dan dijamin oleh Tuhan. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita belajar untuk mencurahkan energi kita, mencurahkan waktu kita, keterampilan kita, kreasi kita, inovasi kita bagi Tuhan untuk memberkati sesama kita yang Tuhan percayakan melalui pekerjaan kita masing-masing. Tuhan tidak pernah membiarkan kita bekerja dengan kekuatan kita sendiri, karena Tuhan telah mempersiapkan perbuatan baik bagi kita sebelumnya. Artinya kuasanya itu turut bekerja bersama dengan kita di dalam kita menjalankan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Mari terus bekerja keras untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah diawali dengan kami tahu bahwa pekerjaan ini adalah mandat dari Tuhan. Sehingga ketika pekerjaan ini adalah mandat dari Tuhan, maka Tuhan menginginkan supaya kami menjadi seorang pekerja yang rajin, menjadi seorang pekerja keras, yang mana kami melihat bahwa apa yang kami lakukan bukan hanya sekedar untuk mendapatkan gaji upah, tetapi apa yang kami lakukan adalah sebagai sarana untuk hidup kami dipakai oleh Engkau, untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, untuk memperkenalkan Engkau kepada setiap orang yang Kau percayakan. Itu sebabnya mampukan kami untuk terus bersemangat mencurahkan energi kami, waktu kami, keterampilan kami, kreasi kami, inovasi kami, untuk kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, untuk kami boleh memuliakan nama-Mu dengan satu keyakinan bahwa Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan atas pekerjaan yang kami lakukan. Terpujilah nama-Mu Bapa sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang begitu luar biasa kita dengar pada saat hari ini. Mari kita akan bersama-sama mendasari firman Tuhan ini dengan memujikan nama Tuhan kembali. Ku
kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang arum dan secantik di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Kami bawa korban syukur kami, Tuhan. Mari kita akan doa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu. Inilah korban syukur kami Bapa, kami bawa kepadamu. Inilah puji-pujian kami persembahkan Tuhan, dan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah Bapa bisa menjadikan pengingat buat kami, penguat buat kami. Kami siap diberkati Tuhan, melalui kerja kami, melalui tugas kami, melalui pelayanan kami saat ini. Ketika kami di pasien, ketika kami bersama teman-teman kami, jadikanlah kami satu tim Tuhan, yang saling mengasihi, satu tim yang bisa bekerja sama. Kami semua kembalikan bagi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah rumah sakit kami semua Bapa. Di dalam satu nama, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.